Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Nurdiana, dosen tetap pada program studi Sarjana Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Selamat siang dan salam sejahtera. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah wajib prodi semester ganjil, yaitu Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah Pertama semester 3 dengan kode mata kuliah PM 1311 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mengkaji konsep, prinsip, dan keterkaitan konsep matematika pada jenjang sekolah menengah pertama sebagai landasan untuk memahami hubungan antar konsep, menyelesaikan permasalahan matematika dan kontekstual, serta menganalisis implementasinya dalam pembelajaran matematika sekolah menengah pertama. Capaian profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPL 5 menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi di bidang pendidikan matematika. CPL 6 mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktis pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk mengelola dan mengevaluasi pembelajaran matematika dengan memanfaatkan ipteks. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan keterkaitan materi matematika sekolah menengah pertama sesuai dengan struktur keilmuan matematika. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip matematika sekolah menengah pertama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematis dan kontekstual secara tepat dan bertanggung jawab. Mahasiswa mampu menganalisis konsep, strategi penyelesaian, dan pemanfaatan media pembelajaran matematika untuk mendukung pembelajaran matematika sekolah menengah pertama serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Materi ajar pada mata kuliah ini berdasarkan kurikulum matematika SMP antara lain bilangan real dan operasi bilangan, bilangan berpangkat, bentuk akar, notasi ilmiah dan faktorisasi prima, rasio, perbandingan dan aritmatika sosial, pola bilangan dan bentuk aljabar, lingkaran dan pengukuran bangun datar, bangun ruang dan perubahan proporsional, garis dan sudut, kesebangunan, kekongruenan, teorema Pitagoras, dan jaring-jaring bangun ruang, bidang koordinat kartesius, transformasi geometri, pengumpulan dan penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan analisis data, peluang empiris dan frekuensi relatif, aplikasi statistika dan peluang dalam pemecahan masalah. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring dengan metode bervariasi, mulai dari problem solving, discovery, problem based learning, project based learning, case based learning, kooperatif, dan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, unjuk kerja, dan penugasan. Bobot penilaian mahasiswa dilihat dari kehadiran, sikap, dan keaktifan 10%, tugas terstruktur, tugas mini project, lembar kerja mahasiswa 20%, UTS 30%, UAS 40%. Mata kuliah ini merujuk pada sumber relevan yaitu Wahyudin 2001 Kapita Selekta Matematika, Tambunan 2023 Kapita Selekta Matematika SMP, capaian pembelajaran matematika SMP fase D, website Kemendikdasmen,
Buku Matematika SMP kelas 7, 8, dan 9 Kurikulum Merdeka, Nurdiana dan Nur Asma 2022, publikasi Game Edukasi Matematika Tangmana Baku Saprahan dengan konteks kearifan lokal Melayu Kalimantan Barat yang publish di Jurnal STKIP Singkawang. Media pada mata kuliah ini berupa video, file materi salindia, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word, game edukasi, handout, lembar kerja mahasiswa, artikel ilmiah. Demikian pemaparan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah Pertama yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian dari proses pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah ini yang dilakukan secara daring. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen yang tidak masuk dari presensi yang sudah kalian isi. Ini ada Tika sama Bakal Untung ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran supaya diberikan kelancaran hingga selesai. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Hari ini tentu saja melanjutkan pertemuan 9 ya, sudah pertemuan 9 mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMP pada materi koordinat kartesius. Sebelumnya Ibu tentu saja menyampaikan CPL yang ada pada mata kuliah ini seperti yang sudah ditampilkan. Dan CPMK 1 dan 3 yang akan dicapai. Hari ini kita akan mencapai tujuan supaya kalian mampu menganalisis konsep bidang koordinat kartesius melalui penyelesaian kasus, karena metode hari ini adalah case-based learning. Jadi tujuan yang akan kalian capai menganalisis posisi titik, menentukan koordinat objek, menganalisis penyelesaian kasus menggunakan konteks budaya lokal. Tangmana Baku Saprahan. Nah, nanti akan Ibu share jurnalnya ya. Baik, sebelum kita mulai, kalian melihat apa pada gambar ini? Makanan tradisional Ibu. Makanan tradisional yang ada di Kalimantan Barat tentunya kan? Iya, ada sebutannya itu saprahan. Pernah ikut tradisi saprahan? Belum pernah Ibu. Nah ya, makanan apa yang kamu kenali di sini? Yang sudah pernah dimakan? Semur daging Bu. Semur daging, oke. Di dalam visualisasi gambar ini, semur daging terletak pada posisi mana? Kuadran 1. 2, 4. Ya, oke. Jadi visualisasi letak makanan tersebut memperjelas suatu pemahaman tidak bagi kalian jika kalian sebagai guru matematika? Iya Ibu. Iya. Alasannya? Karena bisa menentukan suatu posisi Bu. Nah, yang kalian lihat pada visualisasi ini tentu saja berhubungan dengan tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa kalian sebagai mahasiswa, sebagai calon guru matematika akan menganalisis media ini dalam pembelajaran matematika yang akan kalian terapkan ketika kalian jadi guru nantinya. Baik, yang Ibu mau dengar dari kalian, konsep matematika apa yang dapat membantu menjelaskan posisi makanan tersebut secara tepat? Koordinat kartesius Bu. Ya, koordinat kartesius. Apa karakteristik pembelajaran koordinat kartesius? Pertama dia memiliki sumbu X dan sumbu Y. Ya. Selain memiliki sumbu X dan sumbu Y? Terbagi dalam 4 bidang Bu. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, ada ciri kuadran ya. Sudah ingat ya semuanya
materi koordinat kartesius yang sudah dipelajari pada sekolah menengah pertama ya. Jadi media tadi kan adalah adaptasi dari hasil penelitian Ibu yang diintegrasikan. Yang diintegrasikan tadi kan bukan permainan ya, karena game Ibu adalah menu makanan yang ada di visualisasi Saprahan tadi, konteks pembelajaran koordinat kartesius dengan budaya lokal. Sekarang Ibu mau kalian menganalisis suatu kasus. Nah, lihat ini ada suatu kasus. Festival Kuliner Saprahan Kalimantan Barat akan diselenggarakan pada minggu depan. Namun, setelah dana diumumkan, beberapa pengunjung menyampaikan bahwa mereka kesulitan membaca posisi stand dan menentukan rute makanan yang diinginkan. Kalian adalah calon guru matematika. Bagaimana menganalisis denah pada konsep bidang kartesius ini dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Silakan analisis dari visual koordinat Saprahan peta stand makanan. Nanti ada yang presentasi, jadi kalian kerjakan lembar kerja mahasiswa. Baik, Ibu beri waktu 20 menit ya. Iya, Ibu. Oke. Kita langsung saja untuk aktivitas 1 LK kalian. Ibu persilakan yang mau presentasi. Saya Bu, aktivitas 1. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan untuk aktivitas 1 yaitu analisis posisi titik. Soal yang pertama, amati posisi setiap stand makanan pada gambar kemudian lengkapi tabel berikut. Yang dimana tabel itu tertera nama stand, kuadran, sama alasannya. Yang pertama itu pengkang. Pengkang itu ada di kuadran pertama, yang dimana dia di titik 5 dan 3. Bubur pedas sama bingke, yang dimana bubur pedas sendiri berada di titik X-nya min 3 dan Y-nya di 4. Terus bingkenya ada di X-nya min 5, Y-nya di 1. Kue kantung semar yang dimana X-nya di min 3 dan Y-nya ada di min 4. Terus air serbat yang dimana X-nya di min 6 dan Y-nya di min 6 juga. Terus sambal tempoyak yang dimana X-nya di min 2 dan Y-nya di min 6. Lalu di kuadran keempat ada lemang yang dimana X-nya di 4, Y-nya di min 3. Cakwe X-nya di 2 dan Y-nya di min 4. Terus ikan asam pedas X-nya ada di 1 dan Y-nya ada di min 6. Serta sayur dalka yang dimana X-nya ada di titik 6 dan Y-nya ada di 6. Stand makanan apa saja yang berada pada kuadran yang pertama, yaitu ada pengkang. Pada kuadran ketiga, yaitu ada kue kantung semar, air serbat, serta sambal tempoyak. Lalu jelaskan bagaimana cara menentukan kuadran suatu titik. Nah, untuk kuadran pertama, yaitu di mana setiap kuadran pertama nilai X dan Y-nya itu sama-sama di plus. Dan kuadran kedua yaitu X-nya di min dan Y-nya ada di plus. Sedangkan untuk kuadran ketiga di mana X dan Y-nya itu ada di min semuanya. Serta kuadran keempat yang di mana X-nya ada di plus dan Y-nya ada di min, Bu. Terima kasih Fani sudah menyampaikan. Mungkin ada argumen lain dari teman-teman? Sama, Ibu. Sama ya, karena tadi hanya menganalisis posisi titik pada stand ya. Aktivitas kedua, silakan. Gini aja, Bu. Ya. Untuk aktivitas 2, yang pertama, tentukan koordinat objek berikut berdasarkan gambar. Untuk yang pertama ada nama objeknya yaitu bubur pedas berada di koordinat min 4,4. Yang kedua ada bingke di koordinat min 5,2. Yang ketiga ada kue cantik manis berada di min 3, min 4. Keempat ada air serbat berada di titik koordinat min 6, min 5. Terus sambal monyok berada di titik koordinat min 2, min 6. Pengkang berada di koordinat 5,3. Lemang di 4, min 3. Caklek di 2, min 4. Dan ikan asin pedas berada di 2, min 6. Sate palak berada di 6, min 6. Objek yang memiliki absis X yang sama.
caklek dan ikan asin pedas berada di X sama dengan 2, pengkang dan lemang berada di X sama dengan 4. Objek yang memiliki koordinat Y yang sama, kue cantik manis dan caklek berada di Y sama dengan -4, sambal monyok dan ikan asin pedas, serta sate palak berada di Y sama dengan -6. Kita lihat cek koordinatnya. Tadi bubur pedas di koordinat -4,4, Bu. Oke. Tadi Dina sudah menjelaskan koordinat. Mana yang tadi absis Absis yang sama tadi, yang Dina, sama menu apa aja? yang X-nya, Bu, kalau yang absis X, Dina tadi sebutkan caklek dan ikan asin pedas berada di X sama dengan 2, terus Ya. pengkang dan lemang berada di X sama dengan 4. Untuk objek yang memiliki ordinat Y yang sama, yaitu kue cantik manis dan caklek berada di Y sama dengan -4, terus sambal monyok, ikan asin pedas, dan sate palak berada di Y sama dengan -6. Sudah tepat ya. Untuk aktivitas ketiga, Ibu persilahkan. Di aktivitas 3, analisis penyelesaian kasus. Menurut saudara, apakah denah tersebut sudah membantu pengunjung memahami letak setiap stand? Ya, karena menunjukkan letak setiap stand secara sistematis menggunakan bidang kartesius. Namun, pengunjung yang belum memahami koordinat dan kuadran masih dapat mengalami kesulitan dalam menentukan posisi stand dan rute yang akan ditempuh. Bagaimana konsep bidang kartesius membantu menyelesaikan permasalahan tersebut? Konsep bidang kartesius membantu menentukan letak setiap stand berdasarkan pasangan koordinat, yaitu X dan Y. Dengan mengetahui absis, ordinat, dan kuadran, pengunjung dapat menentukan lokasi stand dengan cepat, tepat, dan mudah. Apabila saudara menjadi guru, bagaimana cara memanfaatkan media Tang Mana Bakul Saprahan agar siswa lebih mudah memahami konsep koordinat? Saya akan menggunakan media Tang Mana Bakul Saprahan sebagai contoh nyata dalam pembelajaran. Siswa diminta mengamati posisi setiap stand, menentukan koordinat dan kuadrannya, kemudian berdiskusi serta menyelesaikan soal berdasarkan letak objek pada bidang kartesius, sehingga pembelajaran lebih aktif, menarik, dan mudah dipahami. Tuliskan 1 kelebihan penggunaan budaya lokal dalam pelajaran matematika. Penggunaan budaya lokal membuat pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan bermakna karena materi matematika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari serta budaya yang dikenal oleh siswa. Oke, baik ya. Tadi sudah menganalisis aktivitas 3. Karena tadi kalian adalah sebagai calon guru punya inisiatif untuk mengembangkan media yang menarik. Tentu saja media-media lebih baiknya kita ambil dari kehidupan nyata atau kontekstual. Nah, mungkin kita akan menganalisis kasus selanjutnya supaya pemikiran atau pemahaman kalian terhadap konteks budaya lokal semakin berkembang. Seorang guru mengajarkan materi bidang kartesius menggunakan metode ceramah dan latihan soal pada buku. Nah, misalnya kalian sudah memiliki profesi guru ya. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar siswa dapat menentukan koordinat titik. Tetapi ketika diminta menentukan posisi benda nyata di kelas, banyak siswa mengalami kesulitan. Guru ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih kontekstual agar siswa dapat menghubungkan konsep koordinat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, menurut kalian, apa penyebab siswa masih kesulitan? Kemudian media apa yang tepat digunakan selain media yang Ibu sampaikan tadi? Kemudian jika dihubungkan dengan media Tang Mana Bakul Saprahan, apakah dia bisa menjadi solusi? Nah, jadi kalian harus punya ide media apa sih selain media yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi solusi. Nah, silakan berpikir sejenak untuk menganalisis kasus ini. Ibu tunggu 15 menit lah ya, Bedrus. Jika kamu meninjau kasus ini, kesulitan apa yang dialami oleh siswa? Jadi
dari kasus ini, analisis saya, mengapa ada penyebab siswa masih mengalami kesulitan, itu dikarenakan kurangnya ataupun guru masih memilih metode ceramah, Bu, tanpa adanya interaksi dari kayak contoh melibatkan media-media lain. Kan di sini tugasnya hanya menyelesaikan tugas dari tes soal kan di buku. Hanya menyelesaikan secara detailnya dan taktisnya, tapi secara konstekstual, secara nyatanya masih belum tercapai, Bu, gitu. Mungkin media simpel, Bu, seperti buat media koordinat dari dalam bentuk lingkungan kelas, itu kan bisa dijadikan koordinat, jadi dibagikan berapa kotak gitu, Bu. Nah, Lantai kelas. Gitu, Bu. Ya, bisa. Oke, terima kasih Bedrus. Fani? Kalau saya, penyebabnya itu karena kurangnya variasi pembelajaran Ibu hanya berfokus kepada ceramah. Kan metode pembelajaran itu sangat banyak. Nah, jadi dia itu kurangnya metode pembelajaran. Terus media seperti apa yang tepat digunakan. Mungkin kalau misalnya sekolahnya memiliki fasilitas seperti Infocus, jadi bisa menggunakan media GeoGebra. Karena GeoGebra kan juga dia bisa, dia ada yang 3D-nya kan, jadi di situ siswa juga bisa mencoba dan melihat bagaimana titik-titik itu sendiri. Terus bagaimana media tang mana baku seperahan dapat menjadi solusi. Bisa menjadi solusi dan juga mungkin bisa merubah tema agar siswanya ndak bosan hanya melihat temanya tentang tema makanan. Jadi bisa juga temanya diganti seperti itu, Bu. Oke. Dimodifikasi ya? Iya, dimodifikasi. Ya, benar. Tadi argumennya pakai GeoGebra ya, media lain ya. Di GeoGebra ada tampilan koordinat? Ada, kan karena di GeoGebra sendiri kan dia kan pakai koordinat Cartesius dan juga di situ kan juga ada icon poin di mana poinnya tuh di situ kita bisa menggerakkan. Setelah itu juga di mana di GeoGebra juga bisa mencerminkan, jadi bukan hanya untuk materi ini aja, dia tuh bisa berkembang ke materi yang dimana bisa berkembang ke materi pergeseran dari suatu titik ke titik lain gitu, Bu. Oke. Kalau menurut saya biasanya siswa itu kalau dari segi media biasanya mereka tuh kayak dari konsep materi tuh mereka biasanya kayak masih kurang paham, Bu. Biasanya kayak gitu kalau di lapangan, Bu. Kalau berpatokan ke guru saja, siswa tuh kayak merasa diam. Jadi mereka tuh nggak ada interaksi dengan guru juga, meskipun mereka kayak punya pendapat misalnya. Kalau guru ceramah terus, jadi siswa tuh jadi agak gimana ya, kayak kesannya kayak takut menyampaikan pendapat mereka, seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih pendapat Aziz. Menurut saya, siswa masih mengalami kesulitan karena pembelajaran yang ada pada kasus ini lebih ke menekankan teori dan latihan soal daripada pengalaman belajar secara langsung. Akibatnya, siswa belum mampu menghubungkan konsep koordinat dengan objek kehidupan sehari-hari, Bu. Pada hari ini, apa manfaat penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran matematika? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kalau dari Dina pribadi, untuk manfaat penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran matematika akan membuat pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan bermakna. Pemahaman tersebut menjadi bermakna karena tadi mengambil lingkungan sekitar atau budaya lokal. Menariknya budaya lokal tadi karena tadi anak jadi cinta budaya.
Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Menurut Adi, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu tentang pembelajaran bidang Kartesius menjadi lebih mudah dipahami apabila disajikan melalui media dan kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Penggunaan visual Tang Maneba Koel Saprahan sebagai media berbasis budaya lokal membantu siswa memahami konsep koordinat, menentukan letak titik, serta mengenali kuadrat dan membedakan absis dan ordinat secara lebih nyata. Selain meningkatkan pemahaman konsep matematika, media ini juga mendorong kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal. Dengan demikian, integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna, menarik, dan efektif, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Aldi. Tadi kesimpulannya sudah tepat. Budaya lokal tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat menjadi sumber belajar. Nah, tadi Ibu bilang kan, sumber belajar itu bukan hanya buku. Ingat, sumber belajar itu dari manapun. Kalian sebagai calon guru harus punya pemikiran yang luas bahwa sumber belajar itu lebih baik adalah sumber belajar yang dapat membuat pembelajaran siswa menjadi bermakna, mengambil konteks budaya lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian membuat ya ilustrasi sederhana bagaimana budaya lokal lainnya. Kalau Ibu kan ngambil budayanya Saprahan nih pada hari ini. Nah, temuan ke-10. Nah, kalian punya tugas tadi untuk mengilustrasikan budaya lokal terhadap materi berikutnya pada minggu depan ya. Jadi Ibu tunggu bagaimana penyampaian kalian pada pertemuan nanti. Budayanya bebas, apa saja. Yang penting masih ada di Kalimantan Barat. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya dari seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan pengalaman bahwa matematika itu dapat dipelajari melalui konteks budaya lokal. Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dan demonstrasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya menerapkan prinsip outcome-based education dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, aktif, kolaboratif, dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas tidak hanya mengembangkan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya senantiasa selalu melakukan refleksi dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi sebagai dosen serta melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara profesional, berintegritas, dan memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.